bijinya 2, itu di atas 1, di bawah 1, kanan kiri. Bijimu berapa? 1 atau 2? Coba dilihat. Hanya saja ya, ini bukan berarti rujukan bahwasanya jenis yang pertama ini lebih genjah daripada jenis Magana. Bisa-bisa nanti saya digeruduk oleh orang satu Indonesia ya. Ini belum besar-besar amat, masih pentil. Kita coba buka ya, seperti apa isi di dalamnya ketika Mame Sapote masih muda. Dan percaya atau enggak, susunan bijinya identik 2. Dan coba lagi mereview buah mentah dalamnya seperti apa ya. 2 lagi, dan biar tidak kong kali kong ya teman-teman, ini tadi yang pertama dan ini yang kedua. Apakah sampai di sini sudah bisa dinikmati? Belum ya, ini masih kurang lebih 5 bulan ke depan lagi baru bisa dipanen. Yang sudah rasanya pada indukan istimewa, manis, dan nanti ini lebih besar lagi, bisa 3 kali lipatnya ya. Potensi biji ganda yang sudah ya di indukan itu, kadang-kadang bijinya dia bisa 3, 4, dan bahkan percaya atau tidak ada yang berbiji 5. Tetapi buat teman-teman, disclaimer ya, itu bukan sesuatu yang disebut kepastian hukum. Kenapa? Bonus dari alam. Hanya saja faktor genetikanya memang seperti ini, bisa dipahami. Dan di atas pohon ini ada juga yang bijinya 1. Hanya saja karakternya dominan berbiji cukup banyak ya. Insya Allah kedepannya ini bagus buat terbanyakan untuk produksi biji. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah rekomendasi dari rasanya. Dan bisa teman-teman lihat karakter buahnya seperti apa. Dan perlu dicatat, ini adalah pohon di usia tanam kurang lebih 4,5 tahun ya, cukup lebat tuh, sampai daun-daun tuanya menguning. Dan kalau kita ke bawah, dia produk daripada cangkok. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini ember yang tadi buat alas, dan ini buah yang dibelah ya, tinggal 1 biji. Sengaja tadi saya sengget dari atas, tanam dari cangkok sudah cukup kokoh. Hanya saja mungkin terlalu riskan ketika dia menopang buah yang cukup banyak. Bisa dilihat ya teman-teman. Dan tidak dipungkiri, di fase ini ada beberapa buah yang rontok, dan seharusnya ini dilakukan penjarangan di awal ya. Dan itu bisa dilihat di sudut lain diikuti dengan bunga-bunga yang cukup lebat. Ini seandainya ya, seandainya selamat sampai tujuan, sampai tua, ini ratusan buah diproduksi dari pohon sekecil ini ya. Saya yakin cukup genjah ya teman-teman. Kenapa? Karena di sisi lain saya juga menanam cangkok Magana di usia yang sama, hasil cangkok juga. Dia baru perdana berbunga dan berbuah, itu ada beberapa biji yang nyantol. Hanya saja ya, ini bukan berarti rujukan bahwasanya jenis yang pertama ini lebih genjah daripada jenis Magana. Bisa-bisa nanti saya digeruduk oleh orang satu Indonesia ya. Dan tentunya bukan sebuah rujukan ya teman-teman. Kenapa? Karena saya hanya menanam satu varian, satu jenis. Dan boleh diamati ya teman-teman, itu karakter percabangannya tidak terlalu landai kalau dibandingkan dengan misal Lorito, Alkil ataupun Espeda Especial. Karakter daunnya dari bawah seperti itu, dan dia ini yang kurang sinar matahari, bisa dilihat ya seperti ini karakter daunnya. Dan untuk anakannya ini cukup rajin berbunga di planter bed ya. Dia benar-benar glowing, mengkilat. Hanya saja tidak lengkung ya. Masih dikategorikan daun datar, tidak lengkung semisal ketika kita bandingkan dengan jenis ini ya, apa, Espeda Spesial ini teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sana ya. Lagi ini ya hasil dari review kita sore ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih kita perbanyak buat seedling dan lain sebagainya. Dan insya Allah rasanya saya pernah mereview ini cukup istimewa. Dan buat teman-teman semangat, jangan lupa menanam Mame Sapote istimewa. Dan ini ya bergerombol. Terima kasih.